Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Yang belum nonton silahkan cek video yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang isu kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi, serta strategi kesehatan reproduksi itu sendiri. Oke, baiklah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya bagi di bawah umur 5 tahun. Dampak pembangunan ekonomi, industrialisasi, perubahan pendukungan terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedua, masalah gender dan seksualitas. 1. Peraturan negara terhadap masalah seksualitas. Misalnya peraturan dan kebijakan negara mengenai pornografi, PSK, dan pendidikan seksualitas. Yang kedua, pendidikan sosio-budaya terhadap masalah seksual. Bagaimana norma-norma sosial yang berlaku terhadap perilaku seks, homoseks, poligami, dan perceraian. Yang ketiga, seksualitas di kalangan remaja. Yang keempat, status dan peran perempuan. Yang kelima, perlindungan terhadap perempuan pekerja. Yang ketiga, masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Yang pertama, 1. Kecenderungan penggunaan kekerasan secara sengaja pada perempuan, pemerkosaan, serta dampaknya terhadap korban. Yang kedua, norma sosial mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengenai bagaimana tindakan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Yang ketiga, sikap masyarakat mengenai kekerasan pemerkosaan terhadap pelacur. Yang keempat, berbagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Contohnya dengan melakukan pendidikan kesehatan dan pendidikan seksual terhadap anak yang telah mengalami masa-masa puber. Yang keempat adalah masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, masalah ini sangat-sangat rentan terhadap masyarakat dan merupakan hal-hal yang sangat sensitif. Yang pertama adalah masalah penyakit menular seksual yang lama, seperti sifilis dan gonorrhea, serta penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kedua, masalah penyakit menular seksual yang relatif baru, seperti chlamydia dan herpes. Yang ketiga, masalah HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yang keempat, dampak sosial ekonomi dari penyakit penular seksual. Yang kelima, kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi pekerja seks komersial. Yang keenam, bagaimana sikap masyarakat terhadap penyakit menular seksual itu sendiri. Kemudian adalah masalah PSK atau pekerja seks komersial. Yang pertama, demografi pekerja seksual komersial atau PSK. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong PSK dan sikap masyarakat terhadapnya. Yang ketiga, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi baik bagi pekerja PSK tersebut maupun bagi konsumen dan keluarganya. Kemudian masalah sekitar reproduksi. Yang pertama, teknologi reproduksi dengan bantuan seperti inseminasi buatan dan bayi tabung. Yang kedua, pemilihan bayi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, pelapisan genetik. Yang keempat, keterjangkauan dan kesamaan kesempatan. Yang kelima, etika dan hukum yang berkaitan dengan masalah teknologi reproduksi ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi. Yang pertama, tujuan. Tujuan tersebut terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksual, sehingga hak-hak reproduksi dapat terpenuhi yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Kemudian, tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan beberapa peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua,
meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari pelaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan beserta anak-anaknya. Kemudian dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi, perubahan pengadaan informasi, dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksi yang secara optimal. Baiklah, kita akan membahas tentang strategi kesehatan reproduksi. Strategi kesehatan reproduksi menurut komponen pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, komponen kesejahteraan ibu dan anak. Untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan, persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini atau deteksi dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut kepada kebidanan yang darurat atau masalah yang lebih parah lagi. Upaya intervensi dapat berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan atau partus, dan pelayanan postnatal atau masa nifas. Informasi yang akurat perlu diberikan atas ketidaktahuannya bahwa hubungan seks yang dilakukan akan mengakibatkan kehamilan, dan bahwa tanpa menggunakan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan pengguguran yang dapat mengancam jiwa ibu tersebut. Berarti dengan kita melakukan program antenatal, kemudian melakukan program KB, hal tersebut dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, komponen keluarga berencana. Promosi KB dapat ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu sekaligus kesejahteraan keluarga berencana. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam menekankan pertumbuhan penduduk agar supaya daya dukung lingkungan tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dengan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran sehingga mengoptimalkan pelayanan terhadap ibu dan anak tersebut. Pelayanan yang berkualitas juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan pandangan klien atau pengguna pelayanan. Yang ketiga, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS seperti TBC, malaria, filariasis dan sebagainya, maupun penyakit infeksi yang tergolong PMS seperti gonorrhea, sifilis, herpes, dan chlamydia, ataupun kondisi infeksi yang berakibat infeksi rongga panggul seperti yang disebabkan oleh alat kontrasepsi seperti AKDR atau implan. Yang keempat, komponen kesehatan reproduksi remaja. Strategi yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan promosi terhadap anak remaja tersebut, menyampaikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak remaja dan dampaknya kepada remaja, apa yang akan terjadi jika melanggar norma yang berlaku. Kemudian komponen usia lanjut. Yang pertama yang kita harus lakukan juga adalah mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi yaitu atau menopause. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening keganasan organ reproduksi, misalnya kanker rahim pada wanita. Karena pada lanjut usia ini, kanker atau penyakit dapat sangat mudah tumbuh terhadap wanita yang telah mengalami menopause. Maka dari itu, promosi terhadap usia lanjut tersebut agar dia selalu melakukan pengecekan terhadap kesehatannya agar menurunkan angka kematian usia lanjut.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.